Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk tips yang kedua, yaitu untuk memperoleh produksi sawit yang tinggi sepanjang tahun. Pada pembahasan pertama, video sebelumnya di part 1 adalah penataan komposisi umur kelapa sawit kita di lapangan dengan teknik replanting sebesar tiap tahunnya 4%. Kemudian tips yang kedua adalah penataan varietas. Pemirsa, di Indonesia ada sekitar 19 produsen kecambah kelapa sawit. Semuanya unggul. Oleh karena itu, bagi pekebun kelapa sawit, masing-masing dari varietas kelapa sawit dari berbagai macam produsen ini mempunyai kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, kelebihan masing-masing ini harus kita gabungkan menurut pendapat saya. Ya, caranya apa? Dengan penataan varietas. Jadi nanamnya harus ditata, bukan dicampur maksudnya. Kalau dicampur itu kan ini varietas A, B, C yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dicampur. Itu salah. Karena akan mengakibatkan kerugian secara teknis. Contoh, bagaimana dengan pelepah panjang dan pelepah pendek dicampur. Kemudian pertumbuhan meningginya berbeda. Sehingga jadi tidak homogen, malah panennya jadi sulit. Ya kan? Naikkan turunkan egrek bagaimana. Oleh karena itu, penataan yang betul adalah perluasan tertentu. Nah, mau per blok ya silahkan. Per 25 sampai 30 hektar ya, silahkan. Prinsipnya adalah perluasan. Nah, dan jangan dicampur, itu tadi maksudnya dia campur baur. Ini penting waktu di pembibitan. Nah, di pembibitan kalau tidak diperhatikan menggunakan sektor menjadi tercampur. Sekarang kita menjawab pertanyaan itu kenapa harus ditata tadi? Karena masing-masing varietas tadi berbeda-beda. Ini supaya tinggi sepanjang tahun. Contoh, ada kelapa sawit yang sifatnya quick starter, cepat diproduksi di awal, ya kan? Jadi udah TM1 sudah tinggi, TM2 terus tinggi, tapi terus sebelum masa apanya ya terus melandai gitu. Tetapi ada juga varietas yang seperti mesin diesel, pelan-pelan naiknya. Wow, terus naik pelan lama tinggi. Nah, artinya sifatnya kan berbeda itu. Tetapi kalau dua ini digabungkan dalam kebun kita, yang ini sudah tinggi, nanti waktu yang kita tunggu yang varietas yang lain juga tinggi. Sehingga apa? Terjadi tinggi terus. Nah, kan gitu. Kemudian dari sifat-sifat yang lain. Contoh, ada yang mempunyai bunga jantan rasionya bagus. Sehingga penyerbukan menjadi optimal. Untuk varietas yang lain yang kurang optimal tentunya bisa terbantu oleh polen dari tanaman yang ini. Ya kan gitu. Itu jadi saling gotong royong, tolong menolong dari beberapa sifat itu. Ya. Baik, tadi sudah kita bandingkan kecepatan produksinya, kemudian yang lain-lain. Kemudian yang kalau menghadapi faktor lingkungan,
Ada yang relatif tahan kekeringan misalnya, yang lain nggak tahan. Nah, kemudian yang lain tahan atau moderat tahan ganoderma, yang lain tidak. Nah, gitu. Misalnya ini saling tolong menolong, saling bantu membantu. Sehingga penataan varietas ini prinsipnya adalah tadi menganut luas. Ya, gambarannya seperti papan catur. Nah, jadi papan catur itu ada eh, hitam putih hitam putih hitam putih kan gitu kotak-kotak ya luasnya. Nah, itu silakan. Ini varietas A, B, C, D, lagi E apa begitu. Jadi berbeda-beda. Ini eh, menyebabkan menjadi eh, sepanjang tahun itu menjadi stabil. Kalau satu kan ya, kalau yang satu sangat terpengaruh stres ya sampai nggak ada apa-apa buahnya gitu, sangat. Jadi itu pemirsa eh, berkaitan dengan tips produksi sawit tinggi sepanjang tahun dengan penataan varietas. Demikian atas perhatiannya. Salam dari Dokter Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.